sudah menyadari betapa pentingnya waspada terhadap penyakit demam berdarah? Atau masih acuh tak acuh? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Andini Juliana dengan NIM 2210912220044 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, mempersembahkan video promosi kesehatan tentang bahaya demam berdarah dengue. Memasuki musim penghujan seperti saat ini, sangat banyak penyakit yang memungkinkan untuk berkembang bersamaan dengan tingginya curah hujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Dengan banyaknya genangan yang terbentuk dari penampungan air terbuka atau lubang-lubang, membuat nyamuk Aedes aegypti sangat mudah berkembang biak. Demam berdarah dengue atau biasa disingkat menjadi DBD merupakan salah satu penyakit yang harus diwaspadai. DBD termasuk salah satu penyakit yang mampu menyebabkan kematian bagi penderitanya. Seperti tayangan video di awal tadi, di Indonesia sendiri per Desember 2021, jumlah kematian akibat DBD mencapai 472 kasus. Dengan angka tersebut, diharapkan masyarakat bisa lebih berhati-hati dan waspada terkait penyakit bawaan yang biasa hadir bersamaan dengan musim penghujan seperti saat ini. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, penyakit demam berdarah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang jumlah penderitanya semakin meningkat dan penyebarannya semakin luas. DBD merupakan penyakit menular yang pada umumnya menyerang pada usia anak-anak umur kurang dari 15 tahun dan juga bisa menyerang pada orang dewasa. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus dengue. Kita tidak bisa terkena penyakit ini hanya karena berada di sekitar orang yang terinfeksi, sebab penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dua nyamuk yang bisa menularkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umum ditemukan baik di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian, ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus akan memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi. Ketika terinfeksi DBD, banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala infeksi demam berdarah dengue. Ketika gejala benar-benar terjadi, mereka disalahartikan sebagai penyakit lain, seperti flu. Biasanya, gejala akan muncul mulai dari 4 hingga 10 hari setelah kita digigit nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain adalah sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang bagian mata, kelenjar bengkak, hingga ruam kulit. Kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu seminggu atau lebih. Dalam beberapa kasus gejalanya memburuk dan dapat mengancam jiwa. Ini disebut demam berdarah parah. Demam berdarah dengue atau sindrom shock dengue. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan atau trombosit dalam aliran darah turun. Hal ini dapat menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Tanda-tanda peringatan demam berdarah yang parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan cepat. Tanda-tanda peringatan biasanya dimulai 1 atau 2 hari pertama setelah demam hilang, termasuk sakit perut yang parah, muntah terus-menerus, pendarahan dari gusi atau hidung, darah dalam urin, tinja atau muntahan, pendarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, pernapasan yang sulit atau cepat, hingga kelelahan. Untuk pengobatan dalam demam berdarah sendiri pun sayangnya tidak ada pengobatan khusus. Biasanya
Pengobatan demam berdarah adalah dengan cara menangani gejala yang ada. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka dari itu sangat penting memperhatikan gejala yang berlangsung dan menghindari penyebab demam berdarah dengue. Untuk asupan obat juga, yaitu obat demam berdarah yang dijual bebas seperti acetaminophen dapat membantu mengurangi nyeri otot dan demam. Namun, jika kita mengidap penyakit ini, kita harus menghindari jenis obat pereda nyeri lainnya, termasuk aspirin, ibuprofen, dan naproxen sodium. Pasalnya, obat pereda nyeri ini dapat meningkatkan risiko komplikasi pendarahan. Selanjutnya, apabila jika mengalami demam berdarah yang parah, maka memerlukan yang pertama, perawatan suportif di rumah sakit. Yang kedua, penggantian cairan dan elektrolit intravena (IF). Yang ketiga, pemantauan tekanan darah. Yang keempat, transfusi darah untuk menggantikan kehilangan darah. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit DBD? Kita bisa melakukan pencegahan yang disebut sebagai 3M+, yaitu yang pertama, menguras tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup sumber-sumber genangan air. Yang ketiga, mengubur barang bekas yang menyebabkan genangan air. Sedangkan untuk plusnya adalah menggunakan obat anti nyamuk, menanam tanaman anti nyamuk, dan menaburkan larvasida pada penampungan air. Dengan melakukan 3M+ secara rutin dapat mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan penyakit DBD. Untuk itu, menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar kita untuk hidup yang lebih sehat amat sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Wabah DBD biasanya akan mulai meningkat saat pertengahan musim hujan. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk karena meningkatnya curah hujan. Tidak heran jika hampir setiap tahunnya wabah DBD digolongkan dalam kejadian luar biasa atau KLB, sehingga meningkatkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit DBD. Kita sebagai masyarakat diharapkan cukup berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan DBD dengan 3M+. Sekian, terima kasih.